Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku dimanapun kalian berada, semoga selalu sehat dan dalam lindungan Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Ramalan akhir zaman. Menurut Joyoboyo, Satrio Piningit itu menerima wahyu tapi tidak mau mengaku. Mari kita bedah bersama-sama. Sebagian umat Islam dengan tegas menyatakan haram hukumnya mempercayai ramalan, tak terkecuali ramalan Joyoboyo. Tapi kenapa umat Islam keturunan Jawa tetap mencoba bersikap lebih moderat dan santun serta tetap percaya pada isi ramalan tersebut? Karena secara tradisi, orang Jawa mengenal konsep kualat. Itu sebabnya mereka takut kualat leluhurnya, mengingat ramalan Joyoboyo ini sudah berusia ratusan tahun dan juga sudah dipercaya oleh para leluhur mereka, khususnya ramalan terkait janji bakal munculnya tokoh Satrio Piningit atau Ratu Adil. Parameter untuk mengetahui benar tidaknya sebuah ramalan ada dua. Pertama, rentang waktu yang panjang antara saat ramalan pertama kali disampaikan dengan waktu kejadiannya. Lalu yang kedua, jumlah manusia yang percaya, apakah semakin bertambah atau berkurang. Dan lalu mengacu pada kedua parameter itu, ternyata ramalan Joyoboyo memenuhi syarat. Sampai zaman kita sekarang, dalam rentang waktu yang panjang sudah banyak ramalannya yang terbukti, dan orang yang percaya semakin bertambah dan tidak terbatas di Pulau Jawa saja, tetapi di pulau-pulau di seantero Nusantara ini. Lalu kenapa Muslim Jawa tidak mau menerima jika dianggap syirik gara-gara mereka percaya pada ramalan Joyoboyo? Pembahasannya adalah karena mereka benar-benar paham bahwa Joyoboyo bukan Tuhan dan memang tak pernah diimani sebagai keimanan Muslim Jawa terhadap Tuhan. Orang Jawa paham bahwa sejak awal kebenaran yang disampaikan Joyoboyo menggunakan kata ramalan, sebab hanya kata itu yang pas digunakan untuk membedakan dirinya dengan Tuhan, sekalipun terkadang apa yang diramalkan ternyata mengandung nilai kebenaran. Bahasa dan dalil sederhananya adalah janji Tuhan bersifat pasti dan janji Joyoboyo sifatnya relatif. Lalu untuk membuktikan relativitasnya maka digunakan kata yang tepat, yaitu ramalan. Maka Muslim Jawa yang beriman atau percaya kepada ramalan Joyoboyo tidak dapat dikategorikan sebagai musyrik oleh karena adanya kata pembuka ramalan yang bersifat relatif tersebut. Apalagi lebih dari itu, di kalangan Muslim Jawa yang percaya pada ramalan Joyoboyo juga berkeyakinan bahwa semua penafsiran ramalan Joyoboyo yang tidak menjadikan Al-Quran sebagai rujukan utamanya maka akan mereka tolak. Lalu kembali ke soal Satrio Piningit. Ramalan Prabu Joyoboyo soal Satrio Piningit sampai sekarang merupakan fenomena dan misteri yang belum terungkap. Apa dan siapa Satrio Piningit itu? Tentang kebenarannya hanya Allah yang Maha Tahu. Namun tak ada salahnya meski kita sendiri tak percaya, kita tetap mau menghargai kepercayaan orang lain yang percaya pada ramalan Joyoboyo. Lalu menurut mereka yang percaya, Satrio Piningit akan turun di tanah Jawa, sedangkan Imam Mahdi akan turun di Timur Tengah. Misi keduanya sama, memperbaiki moral dan kehidupan manusia. Satrio Piningit merupakan seorang manusia yang menerima amanah untuk memperbaiki moral dan tatanan hidup manusia. Satrio Piningit menerima 8 wahyu, 6 wahyu untuk eksistensi dirinya sebagai Satrio Piningit. 6 wahyu ini tidak diajarkan, sedangkan 2 wahyu untuk diajarkan. Yang diajarkan yaitu tentang kebenaran dan ilmu kebijaksanaan. Yang mesti diperhatikan, wahyu di sini berbeda makna dengan wahyu yang diterima oleh para nabaun atau nabi atau pembawa pesan baik. Ngaten para sederek. Lalu kata goro-goro yang terdapat dalam ramalan Joyoboyo yang sering kita dengar dalam dunia pewayangan itu bukan hanya berarti keributan massal, karena sebenarnya merupakan kata simbolik. Jika dicermati, kata-kata aslinya bahasa Jawa goro dalam bahasa Indonesia berarti bohong. Maka goro-goro berarti bohong-bohong atau kebohongan. Jika melihat fakta di Indonesia, bukankah hal ini sudah berjalan sejak dari zaman Orba atau Orde Baru dan sampai sekarang? Bahkan keadaannya semakin bertambah gawat, bertambah parah dengan makin maraknya tabiat menggerogoti kekayaan negara yang bernama korupsi, lalu pencucian uang dan apa itu ya, yang lain-lain lah. Sedangkan kata satrio, kalau kita pelajari sejarah, ternyata kata itu identik dengan sebutan kesatria yang merupakan kasta yang paling terhormat. Meski demikian, itu pun tidak dapat dimaknai secara sederhana bahwa Satrio Piningit pastilah manusia pilihan dari kalangan kasta atau keturunan terhormat.
bukan begitu, tetapi satrio dalam ramalan Jayabaya lebih bermakna bahwa yang bersangkutan memiliki moral yang sangat tinggi dan mulia. Dan sebagai seorang kesatria, ia adalah orang yang teguh dan kuat memegang sumpah dan janji, bersesuaian antara kata dan perbuatan. Ada pula sebagian orang yang salah paham bahwa ketika Satrio Piningit disebut bermata satu, maka ada yang mengartikan bahwa jangan-jangan yang dimaksud Satrio Piningit itu Dajjal yang menurut riwayat konon bermata satu. Nah, padahal makna bermata satu dalam hal ini berarti mata hati yang merupakan indera ketujuh setelah indera keenam. Dengan mata hati inilah Satrio Piningit bisa mengetahui kebenaran Tuhan, mana yang benar dan mana yang salah, sehingga kebenaran bahkan dapat dilihat. Maka sebagai Satrio Piningit, dia dijamin mampu bertindak adil dan bijaksana. Kemampuan linuwih inilah yang akan dipergunakannya untuk mendidik manusia. Lalu untuk perihal waktunya kapan Satrio Piningit diramalkan akan muncul? Nah, Satrio Piningit akan muncul jika sudah terjadi goro-goro atau kebohongan yang sudah sangat luar biasa. Sementara saat ini perjuangan Satrio Piningit ini masih dilakukan secara tersembunyi, gerilya, dan tak diketahui oleh siapapun keberadaannya, termasuk kita semua. Termasuk juga apa yang diajarkan tidak diketahui dengan pasti ajarannya karena begitu halus cara dan metode pengajarannya. Maka ajaran Satrio Piningit ini tetap tak akan diketahui oleh siapapun sebelum goro-goro berakhir. Ajaran Satrio Piningit baru akan diketahui jika moral dan kehidupan bangsa Indonesia sudah baik. Lalu konon ajaran Satrio Piningit ini tanpa disadari banyak orang sejatinya telah menyebar di dalam hati para satrio dan rakyat. Maka tak mengherankan jika negara mereka menjadi negara mercusuar dunia, karena para satrio dan rakyat di negara itu sudah bisa melihat kebenaran dan kebijaksanaan, tidak lagi korupsi, mawas diri, dan senantiasa hidup hati-hati. Bukan hanya satrio dan rakyat biasa dari kalangan manusia, bahkan makhluk halus atau makhluk gaib, jika Satrio Piningit menghendakinya, maka dia dapat menguasai dan memerintah mereka untuk membantunya kapanpun diperlukan. Jadi seperti dalam film Lord of the Ring itu ya, kalau kalian pernah menonton filmnya, kira-kira penggambarannya seperti itu. Lalu pertanyaan lain pada masa kemunculannya, apakah Satrio Piningit berjuang seorang diri? Nah ini dia, Satrio Piningit tidak berjuang sendirian ya, tidak berjuang sendirian karena pada masanya sudah ada satrio-satrio lain yang akan selalu siap membantu perjuangannya. Meski di antara mereka tak saling kenal, sebab dalam tingkatan spiritual sejatinya mereka sudah saling terhubung, bagaikan jala atau jaring ya, antara satu dengan yang lain membentuk daya kekuatan gaib yang luar biasa. Satu hal lagi yang terpenting, Satrio Piningit tidak akan pernah menyatakan dirinya adalah Satrio Piningit, meski sejak awal dia tahu bahwa dirinya Satrio Piningit. Ketika menerima wahyu dari Tuhan, sehingga amanat untuk mengubah dan memperbaiki moral umat manusia pun dilakukannya dengan kesadaran yang penuh, karena mata hatinya dapat melihat kebenaran Tuhan. Lalu jika banyak orang meyakini bahwa Satrio Piningit merupakan keturunan bangsawan, keturunan raja yang bijaksana, sebenarnya tidak ada yang tahu pasti dia berasal dari keturunan raja dan kerajaan mana. Satrio Piningit sendiri tidak punya silsilah keturunan bangsawan dan tidak tahu kalau dirinya itu keturunan raja. Yang diketahui dan dirasakannya adalah bahwa dalam dirinya ada sifat-sifat sebagai seorang kesatria. Itulah sebagian isi ramalan Jayabaya tentang Satrio Piningit. Lalu apakah layak kita menantikan kemunculannya? Petikan dalam ayat suci Al-Quran, nasib suatu bangsa tidak akan berubah jika bangsa itu tidak mau berubah nasibnya sendiri. Itu adalah kata kunci. Maka alangkah baiknya jika kita tidak semata-mata mengharapkan perubahan baik di negeri ini tanpa berbuat apa-apa, hanya dengan menunggu kemunculan Satrio Piningit. Ibarat kalian lapar di tengah gurun pasir mengharapkan makanan turun dari langit. Nah itu kan omong kosong, kecuali Nabi Musa ada kisahnya. Artinya selain percaya pada ramalan Jayabaya, Muslim Jawa hendaknya senantiasa berbuat baik dengan segenap kemampuannya. Hidup aktif, dinamis, kreatif, berbuat baik, jujur, benar, orang langgar hukum, tidak melanggar, merendahkan adat tradisi yang lain, dan tidak melanggar totonan agama. Kados niku para sedulur, matur sembah nuwun telah menyaksikan video kali ini. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan ikon lonceng. Rahayu, rahayu, rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.